Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu shorof ya. Di video sebelumnya kita telah mengetahui apa itu ilmu shorof ya, kemudian tujuan kenapa kita belajar ilmu shorof. Begitupun ada beberapa contoh ya yang bisa menggambarkan definisi ilmu shorof ya. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa semakin semangat ya, semakin ingin tahu seperti apa sih ilmu shorof itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, terus apa bedanya ya shorof sama nahwu gitu kan? Mereka berteman ya, pasti kan ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau ilmu nahwu itu terfokus pada pembelajaran struktur kalimat ya dan penentuan harokat akhir ya dalam sebuah kalimat ya, atau ilmu nahwu ini disebut juga sintaksis gitu ya. Jadi terfokus pada struktur kalimat, mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi objek, yang mana yang menjadi predikat, kemudian harokat akhirnya harus seperti apa yang menunjukkan pada kedudukan kata itu dalam sebuah kalimat. Adapun ilmu shorof ya, ilmu shorof itu terfokus pada kata ya, pada kata. Jadi perubahan bentuk kata ya. Nanti ada yang menjadi kata kerja lampau, ada yang menjadi kata kerja sekarang atau hari ini gitu ya, atau yang akan datang. Kemudian ada bentuk masdarnya ya, kemudian ada kata kerjanya ya, dan yang lain-lainnya. Atau disebut juga morfologi ya, itu ilmu shorof. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama dalam ilmu shorof, yaitu apa? Nah, ya, dhamir atau ad-dhamiru ya. Apa itu dhamir ya? Dhamir itu adalah kata ganti ya, kata ganti. Nah, kata ganti ini nanti ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga ya. Nanti kita akan membahas itu semua ya, akan tapi secara bertahap. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dhamir munfasil ya, dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil ya? Dhamir munfasil itu apa artinya? Terpisah ya, terpisah. Dhamir munfasil ini ya terbagi kepada 3 nantinya ya. Ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, ada dhamir mutakallim. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, dhamir ghaib. Nah, dhamir ghaib itu ghaib, dari katanya ada ghaib. Ghaib itu apa sih? Ya, gaib. Gaib itu tidak ada. Nah, berarti dhamir ghaib ini adalah kata ganti untuk orang ketiga. Ya, untuk orang yang dibicarakan. Orang yang tidak ada di hadapan kita. Orang ketiga. Nah, dhamir ghaib ini ada 6 ya. Yang pertama adalah huwa. Ya, huwa. Huwa ini artinya dia seorang laki-laki. Ya, dia seorang laki-laki. Huwa. Jadi kalau misalnya Ahmad, huwa, gitu ya. Muhammad, huwa. Aliyun, huwa. John, huwa. Robert, huwa. Ya. Jadi biasanya kalau contoh-contoh ilmu shorof atau ilmu nahwu itu kan kalau nggak Muhammad, Ali gitu kan. Kalau nggak Ali, Utsman gitu kan ya. Kita pakai contoh yang lain ya, John, Robert ya. Atau siapa kemarin yang kalah di Portugal itu siapa? Ronaldo ya. Ronaldo juga huwa gitu ya. Dia seorang laki-laki ya. Jadi ini untuk tunggal ya, atau mufrad. Yang kedua adalah huma. Ya, huma berarti mereka 2 orang laki-laki. Mereka 2 orang laki-laki. Misalnya, saya melihat Ahmad dan Ali di jalan. Ahmad dan Ali. Nah, berarti kita menggunakan huma. Ya, saya melihat
ro'aitu. Ahmad dan Ali kita ganti. Ro'aitu huma. Seperti itu, ya. Jadi bisa, saya melihat Ali dan Muhammad sedang berjalan, gitu kan? Maka kita ganti Muhammad dan Ali-nya dengan huma, gitu ya. Jadi mereka dua orang laki-laki. Nah, kalau banyak gimana? Nah, kalau banyak ada domir hum, yaitu mereka laki-laki. Lebih dari berapa? Lebih dari 2. Mau 3, 4, 5, pokoknya seterusnya. Lebih dari 2 kita menggunakan hum. Ya, para supporter bola itu mereka, nah mereka berarti kita pakai hum, gitu ya. Ahmad, Ali, Utsman, berarti kita pakai apa? Hum. Ya, atau misalnya lebih para siswa itu, misalnya siswanya jumlahnya 40 ya. Para siswa itu ya, mereka berjalan menuju lapangan. Ya, berarti kita pakainya hum, gitu kan? Hum yamshuna muttajihan ilal mal'ab, ya, muttajihina ilal mal'ab. Hum, kita pakainya hum, ya. Jadi hum ini, mereka ini, ya, atau jamak, istilahnya jamak dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada lebih dari 2. Ya, oke, kita ulangi ya. Kalau huwa, dia seorang laki-laki. Ya, John, huwa, ya, yagsilu. Ya, kalau huma misalnya, mereka 2 orang. Siapa? Misalnya Robert wa John huma, ya, yadhhabani ilal masjid. Masya Allah ya, George Robert ke masjid ya. Berarti mereka Muslim. Kemudian kalau hum lebih dari 2. Ya, mereka mau 3, 4, 5 dan seterusnya, itu kita menggunakan hum. Nah, jadi ini adalah domir ghaib. Domir ghaib itu apa? Nah, kita ini ya. Ini adalah domir lil ghaib. Ya, domirun lil ghaib. Ghaib itu apa? Ghaib itu orang ketiga. Gaib kan? Tidak ada di hadapan kita. Orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Ya, itu domir ghaib.